Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Ismulatif dari 10 IPS 2 absen 9 ingin mempresentasikan tentang haji, zakat, dan wakaf. Materi yang pertama yang ingin saya presentasikan adalah haji. Pengertian dari haji. Haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tertentu, yaitu di bulan Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hukum haji adalah wajib bagi yang mampu melaksanakannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Ali Imran ayat 97. Berikut syarat wajib haji. Syarat haji itu ada dua. Yang pertama syarat wajib dan syarat sah. Yang pertama akan saya bacakan. Ini adalah syarat wajib yang wajib. Yang pertama Islam, kedua berakal, ketiga balik, keempat ada muhrimnya, kelima mampu dalam segala hal. Selanjutnya adalah syarat sah haji. Yang pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal, dan keempat merdeka. Selanjutnya adalah rukun haji. Rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilaksanakan atau dikerjakan sewaktu melaksanakan ibadah haji. Apabila ditinggalkan, ibadah hajinya tidak akan sah. Berikut ada 6 rukun haji. Yang pertama adalah ihram, yaitu berniat mengerjakan ibadah haji ditandai dengan menggunakan pakaian ihram. Dan yang kedua adalah wukuf, yaitu berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Dan yang ketiga adalah tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan dan arahnya berlawanan dengan jarum jam. Ada 3 jenis tawaf. Yang pertama adalah tawaf kudum, yaitu dilaksanakan saat jemaah tiba di Mekah. Yang kedua, tawaf ifadah yang dilakukan saat melontarkan jumroh dan ini hukumnya wajib. Dan yang ketiga adalah tawaf wado yang dilakukan saat ingin meninggalkan Mekah. Yang keempat adalah sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dan yang kelima adalah tahallul, yaitu mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya, yaitu minimal 3 helai rambut. Dan yang terakhir adalah tertib, yaitu melakukan dengan berurutan rukun haji dari ihram sampai tahallul. Berikut adalah jenis-jenis haji. Jenis-jenis haji ada 3. Yang pertama haji ifrad. Haji ifrad merupakan haji yang dikerjakan terlebih dahulu, setelah itu melaksanakan umroh. Adapun rincian pelaksanaan haji ifrad di antaranya ialah ihram dari mikot untuk melaksanakan haji, ihram lagi dari mikot untuk melaksanakan umroh. Tidak membayar dam kalau ini, dan disunahkan melaksanakan tawaf kudum. Yang kedua adalah haji kiran. Haji kiran merupakan ibadah haji yang menggabungkan niat haji dan umroh sekaligus. Dikenakan dam atau denda menyembelih seekor kambing. Namun jika tidak mampu, jamaah dapat menggantinya dengan berpuasa selama 10 hari. Selain itu, bagi jemaah yang memilih haji kiron juga disunahkan untuk melaksanakan tawaf kudum saat tiba di Mekah. Yang terakhir adalah haji tamattu. Haji tamattu menjadi salah satu jenis haji yang sering dilaksanakan jemaah dari Indonesia. Adapun pelaksanaan ibadah haji dilakukan setelah selesai melakukan umroh dan berkewajiban untuk membayar dam atau denda menyembelih seekor kambing. Namun jika tidak mampu, jamaah harus menggantinya dengan berpuasa selama 10 hari, yaitu dikerjakan 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air. Keutamaan haji yang pertama adalah haji merupakan amal yang paling utama. Yang kedua, haji adalah penghapus dosa. Dan ketiga, haji merupakan jihad di jalan Allah. Dan yang keempat, pahala ibadah haji adalah surga. Materi selanjutnya adalah zakat. Pengertian dari zakat itu sendiri, zakat menurut bahasa lugat artinya tumbuh, suci, dan berkah. Menurut istilah,
zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukurannya kepada golongan tertentu. Hukum zakat adalah Allah telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagai salah satu dari 5 rukun Islam yang disebutkan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran pun, di surat Al-Baqarah ayat 43, Allah telah berfirman tentang hukum zakat. Nah, di sini ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir, orang yang tidak punya harta dan tidak memiliki pekerjaan. Dan yang kedua, miskin, merupakan keluarga prasejahtera atau memiliki pekerjaan dan harta, tapi masih kurang mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Dan yang ketiga adalah amil, yaitu pengurus harta atau penerima zakat. Dan yang keempat ada mu'alaf, yaitu orang yang baru masuk Islam. Dan yang kelima ada riqab, yaitu orang yang memerdekakan budak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam ada gharim, yaitu orang yang hutang tapi tidak dalam maksiat pada Allah. Dan yang ketujuh ada sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ke 8 yaitu ada Ibnu Sabil, yaitu musafir yang kehabisan bekal dan tidak dalam perjalanan yang maksiat. Selanjutnya adalah ada pembagian zakat. Zakat dibedakan menjadi 2. Yang pertama zakat fitrah, yaitu zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan yang bertujuan untuk mensucikan badan. Ciri-ciri dari zakat fitrah adalah yang pertama, zakat ibadah yang dikeluarkan pada sebelum sholat Idul Fitri. Yang kedua, hukumnya wajib dikeluarkan oleh setiap orang yang masih hidup sampai malam Idul Fitri dan mempunyai kelebihan bahan makanan. Yang ketiga, bentuknya adalah bahan makanan pokok sebanyak 2,5 kg beras atau makanan pokok yang lain senilai dengan 2,5 kg beras. Yang keempat, tujuannya adalah untuk mensucikan jiwa. Dan yang terakhir, adapun batas maksimal membayarkannya adalah sebelum sholat Id. Yang kedua, yaitu zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta yang wajib dibayarkan oleh seseorang yang sudah mencapai nisab dan haul. Tujuannya adalah untuk mensucikan harta tersebut. Nisab memiliki arti adalah batas minimal dari jumlah kepemilikan harta, dan haul adalah batas waktu penyimpanan hartanya. Syarat wajib zakat mal, yang pertama ada Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga hartanya itu milik sendiri, dan yang keempat cukup haul, dan yang terakhir adalah cukup nisab. Rukun zakat mal yaitu yang pertama ada muzaki. Muzaki adalah orang yang mengeluarkan zakat. Dan yang kedua ada mustahik atau orang yang menerima zakat. Dan yang ketiga ada harta yang dizakati dan dizakatkan. Dan yang keempat ada istighot, ijab, qabul, yaitu niat, pembacaan niat. Syarat dari muzaki adapun sebagai berikut. Yang pertama Islam, kedua merdeka, ketiga balik, dan keempat berakal. Di sini ada syarat jenis barang yang bisa dizakatkan. Yang pertama yaitu barang milik penuh, artinya kekayaan itu harus dimiliki sendiri dan di dalam kekuasaannya tidak bersangkutan dengan orang lain. Yang kedua, hartanya itu berkembang, yaitu sifat kekayaan sifat kekayaan itu dapat mendatangkan income atau keuntungan atau pendapatan. Yang ketiga, hartanya mencapai nisab, yaitu telah mencapai jumlah minimal yang dikeluarkan zakatnya. Dan yang keempat, lebih dari kebutuhan pokok, artinya harta yang dimiliki lebih dari kebutuhan pokoknya. Dan yang kelima, bebas dari hutang, artinya harta tersebut milik bebas dari hutang. Dan yang keenam, berlaku setahun atau haul, kekayaan sudah 1 tahun dimiliki. Selanjutnya adalah wakaf. Pengertian dari wakaf itu sendiri adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda
yang kekal zatnya. Artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja. Hukum dari zakat adalah sunnah. Namun bagi pemberi zakat atau wakif merupakan amaliyah sunnah yang sangat besar manfaatnya. Karena bagi wakif hal tersebut bisa jadi sedekah jariyahnya. Selanjutnya adalah rukun wakaf. Yang pertama, orang yang berwakaf atau namanya sebutannya itu wakif. Dan yang kedua, sesuatu atau harta yang diwakafkan itu mauquf. Dan yang ketiga ada mauquf alaih atau penerima wakaf. Dan yang keempat ada akad. Misalnya saya wakafkan ini kepada masjid. Seperti niat ya. Terus di sini ada syarat dari wakaf. Yang pertama, diwakafkan untuk selama-lamanya, tidak terbatas waktu tertentu. Yang kedua, tunai tanpa menggantungkan pada suatu peristiwa di masa yang akan datang. Misalnya, saya wakafkan bila dapat keuntungan yang lebih besar dari usaha yang akan datang. Dan yang ketiga adalah jelas mauquf alaihnya, orang yang diberi wakaf dan bisa dimiliki barang yang diwakafkan atau mauquf itu. Prinsip-prinsip pengelolaan wakaf. Yang pertama, seluruh harta benda wakaf harus diterima sebagai sumbangan dari wakif dengan status wakaf sesuai dengan syariah. Yang kedua, wakaf dilakukan tanpa batas waktu tertentu. Yang ketiga, wakif mempunyai kebebasan memilih tujuan sebagaimana yang diperkenankan oleh syariah. Yang keempat, jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang akan dibelanjakan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh wakif. Dan yang kelima, wakif dapat meminta keseluruhan keuntungan untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Keutamaan wakaf sebagai berikut. Salah satu keutamaan wakaf bahwa ia akan dicatat dan dihitung sebagai amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun orang yang mewakafkannya sudah meninggal dunia. Artinya, pemberi wakaf akan tetap menerima pahala selama wakafnya dimanfaatkan oleh orang lain dengan tujuan yang baik. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.